Ya. Kenapa ketemu Rasulullah itu kalau kita butuh kita harus ikut protokol. Tapi ketika Rasulullah berkenan dengan kita, tidak pakai protokol bisa. Ya, jadi kalau sudah Rasulullah yang mau, tidak pakai protokol bisa. Bagaimana protokol? Ya, orang yang ingin mimpi Rasulullah baca Jawharatul Kamal 7 kali sebelum tidur. Tapi tempat tidurnya harus suci. Badannya suci dari atas besar dan kecil. Punya wudhu dan macam-macam protokolnya. Kemudian sebelum tidur dikasih parfum. Ya, jadi biar tidak bau. Intinya kaifiatnya banyak. Baru nanti ya ketika Rasulullah berkenan akan mendatangi kita. Tapi kalau Rasulullah yang berkenan, tidak usah pakai gitu-gitu. Hatta tidur di kasur yang dikencingin anak kita, kasurnya najis, tapi Rasulullah yang berkenan, bisa bermimpi Rasulullah, bisa dihadir Rasulullah. Dan dimimpi dihadir Rasulullah tidak harus malam, siang pun juga tidak ada niat ini tidur kesiram, mimpi Rasulullah bisa kalau sudah Rasulullah yang mau. Itu diantaranya. Baik, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Tanda nyambung bagaimana? Itu maksudnya. Ya, tandanya ikhwan nyambung dengan Sayyidi. Yang pertama adalah apa? Tidak berat untuk istiqomah. Jadi istiqomahnya ringan. Kemudian dimanapun Anda, kemanapun Anda pergi, yang dipikir pertama, di mana saya baca wadhifah berjamaah. Ini terpikir. Buktinya apa? Kayak kemarin. Coba, orang Nigeria. Kemudian sampai di Jakarta. Yang dicari zawiyah. Orang Jakarta dekat zawiyah tidak mau datang ke? Ini kalau sudah nyambung tidak ada bicara jauh dekat. Coba Anda lagi kangen dengan si doi, rumahnya jauh, ngutang-ngutang dijalanin, betul? Iya. Tapi kalau tidak senang, disuruh datang ke rumah doinya, saya sudah tidak senang, dikasih duit ongkos berangkat tidak? Tidak mau kalau sudah tidak senang. Oleh karena itu, ikatan batin kita dengan Sayyidi, ketika mahabbah sudah lancar, maka protokol nanti tidak berlaku. Itu. Sehingga ya ada orang dalam sehari itu sampai 3 kali ketemu dengan Rasulullah, bahkan salah satu pertemuannya itu dalam kondisi junub. Bisa ketemu, bisa mimpi Rasulullah. Kemudian dia datang pada saya, ya nopo nih Gus, niki ngaten. Lah saya tidak pernah dengar kayak gitu. Saya tanya kepada guru saya, apa katanya? Lah kalau Rasulullah yang mau, kalau kita yang mau itu protokoler yang begitu. Tapi kalau Rasulullah yang mau tidak perlu protokoler. Itu. Makanya ketika kita sudah nyambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badan tidak menjadi tolok ukur. Hatta dalam keadaan misalnya karena punya anak kecil, habis dikencingin anak, ketiduran, kelelahan. Tapi Rasulullah yang senang, Rasulullah yang berkenan untuk bertemu dengan bersangkutan, dia bisa bertemu dengan Rasulullah dengan kondisi seperti itu.